Ya, baik. Saya ingin sedikit memberikan tanggapan terhadap isu yang viral akhir-akhir ini mengenai Gubernur NTT yang memprakarsai sekolah jam 5 pagi. Dan itu menuai banyak kritikan ya dan tanggapan. Seseorang kemarin mengirimkan kepada saya satu link video yang ternyata diunggah oleh Sinode Gereja Gemit ya, Gereja Masehi Injili di Timor. Dan di dalam video itu ada ketua sinode yang memberikan tanggapan terhadap ide sekolah jam 5 pagi. Lalu kemudian ada tanggapan balik dari Gubernur NTT terhadap ketua sinode ya. Dan orang yang mengirimkan saya link video itu ternyata dia tertarik dengan pernyataan Victor Laiskodat, Gubernur NTT dalam video tersebut yang menyebut Johannes Calvin. Ya, jadi orang yang mengirim link video ini rupa-rupanya tertarik ingin mendengarkan tanggapan saya perihal penyebutan nama Johannes Calvin oleh Gubernur NTT. Tetapi saya memutuskan untuk menanggapi secara keseluruhan isu sekolah jam 5 pagi ini ketimbang hanya menanggapi isu penyebutan Johannes Calvin oleh Gubernur NTT ya. Nah, yang pertama-tama saudara, setelah saya mendengarkan dengan teliti apa yang disampaikan oleh Gubernur NTT dalam video itu, secara umum saya katakan ya motifnya dan tujuannya itu baik ya, itu bagus ya untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT yang memang sangat-sangat merosot, sangat-sangat kalah jauh dari daerah-daerah yang lain, apalagi kalau dibandingkan dengan Jakarta. Jadi saya kira motif atau tujuan daripada Gubernur NTT ini untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sangat-sangat bagus dan saya kira harus didukung. Tetapi yang menjadi catatan saya adalah apakah penting sekolah jam 5 pagi untuk meningkatkan mutu? Saya kok tidak melihat relevansi logisnya ya. Karena orang belajar itu bisa saja ya mulai dari jam-jam sekolah seperti biasa, jam 7 sampai nanti siang mereka keluar ya. Lalu nanti setelah keluar sore hari masih ada waktu untuk belajar, mengerjakan PR ya, memperdalam apa yang mereka terima dari sekolah tadi. Juga malam hari masih bisa mereka belajar ya. Jadi meningkatkan mutu dengan sekolah mulai jam 5 pagi, saya tidak lihat urgensinya. Malah saya lihat itu mungkin kontraproduktif ya. Karena kalau sekolah jam 5 pagi, atau katakanlah setengah 6 pagi ya, itu minimal mereka harus bangun jam 4. Paling lambat itu setengah 5. Setengah 5 sudah terlalu mepet ya. Ya mereka harus bangun jam 4. Dan bayangkan anak-anak bangun jam 4 masih ngantuk-ngantuk, lalu nanti jam 5 lewat 30 atau setengah 6 begitu mulai sekolah ya. Ini sangat-sangat ngantuk ya anak-anak itu ya. Pastilah saudara. Jadi saya lihat itu malah kontraproduktif ya. Sesuatu yang sama sekali tidak efektif sehingga ide sekolah jam 5 pagi ini bagi saya sesuatu yang sebetulnya sia-sia dan tidak ada impact apa-apa ya untuk meningkatkan mutu ya. Itu catatan yang pertama ya. Yang kedua, di dalam pernyataan daripada Victor Laiskodat, Gubernur NTT dalam video yang saya lihat itu, dia sangat berambisi sekali mengirimkan lulusan-lulusan dari NTT ke Universitas Indonesia, ke UGM, ke ITB, dan universitas-universitas top ya, semacam itu di Indonesia. Nah, saya agak skeptis tentang hal ini ya. Karena terlalu membanggakan UI, terlalu membanggakan UGM. Ya, memang di Indonesia top ya, tapi saya mau tanya, secara internasional ranking Universitas Indonesia itu masuk tidak 100 besar? Saya yakin 1000% tidak masuk 100 besar. Demikian juga dengan UGM dan lain sebagainya ya. Sehingga ambisi Victor Laiskodat ini untuk harus tembus UI, tembus UGM dan lain sebagainya, saya kira perlu dipikirkan ulang ya. Tetapi yang dia menyebut Harvard, saya sangat setuju.
Nah, kalau ambisinya kita dari NTT, kita persiapkan siswa yang berbobot dan bermutu. Kita kirim ke Harvard, kita kirim ke Cambridge, kita kirim ke Oxford, kita kirim ke Princeton. Wah, itu hebat. Saya pasti sangat-sangat mendengar kalau ada orang-orang NTT itu banyak yang kuliah di Harvard University, banyak yang kuliah di Oxford atau Cambridge ya, atau Princeton atau Yale University dan lain sebagainya. Itu top ya. Tapi ambisi gubernur kita ini kirim ke UI dan lain sebagainya, saya skeptis tentang hal itu. Kenapa bukannya Universitas Nusa Cendana, Undana yang di NTT itu yang di-upgrade supaya menjadi sejajar dengan UI atau UGM atau ITB. Ya, SDM-nya di-upgrade ya, fasilitasnya, infrastrukturnya, ya, perpustakaannya, laboratoriumnya, semua itu direformasi ya, di-upgrade secara total sehingga menjadi semacam satu barometer pendidikan di NTT. Ketimbang berambisi kirim ke luar NTT ya, mending perbaiki universitas sendiri di NTT. Lalu nanti kalau universitas di NTT ya, yang Universitas Nusa Cendana itu yang itu milik pemerintah ya, itu bobotnya bagus, lalu kirim dari sana ke Harvard, ke Cambridge, ke Oxford. Nah, ini bagi saya jauh lebih rasional ya, jauh lebih menggairahkan ya, jauh lebih memberi semangat ketimbang berambisi kirim ke UI, ke UGM. Ya, maafkan saya ya, saya tidak terlalu bersemangat untuk itu ya, saya skeptis ya, karena biar bagaimanapun mutu pendidikan di Indonesia ini secara umum sebetulnya tidak top-top amat ya, tidak bagus-bagus amat, kalah jauh dari Singapura ya. Dari Singapura itu ada yang tembus mungkin ranking 11 atau 12 atau 13 secara internasional. Itu universitas-universitas di Singapura ya. Di Cina juga ada, Jepang saya kira ada yang bagus ya. Tapi kalau di Indonesia ini ya masuk 100 besar saja itu tidak ada itu. Jadi kenapa Pak Gubernur tidak memperbaiki Undana saja, Universitas Nusa Cendana, dan jadikan itu barometer pendidikan di NTT, dan dari sana nanti kirim ke luar negeri. Nah, ini jauh lebih bagus menurut saya ya. Catatan saya yang berikutnya adalah mengenai, boleh saya bilang ya, ini agak kasar ya, bobroknya mutu pendidikan di NTT. Ya, perbaiki infrastruktur pendidikan secara keseluruhan. Termasuk yang saya lihat, karena saya berasal dari NTT ya, walaupun saya sudah lama di Jawa, sudah 30 lebih tahun di Jawa, tetapi kan hampir setiap tahun saya pulang ya, atau pergi ke daerah asal saya mendengar isu-isu bahwa penerimaan guru-guru ya, entah TK atau SD itu asal-asalan. Saya dengar itu juga ada yang main suap, dan setelah suap dia diterima, ternyata ngajar itu tidak ada bobotnya, tidak ada mutunya, pengetahuannya nol besar. Itu sering isu-isu semacam ini saya dengarkan. Kenapa itu bukan itu yang dirombak total, direformasi habis-habisan, bahkan direvolusi. Guru-guru yang tidak berbobot pecat saja, atau paling tidak geser mereka jadi karyawan sekolah aja. Tidak usah jadi pengajar ya. Geser jadi karyawan sekolah aja, pesuruh sekolah aja, pembantu sekolah aja. Ada banyak guru-guru yang tidak kompeten karena penerimaan guru itu bobrok, penuh dengan suap. Itu isu yang saya dengar, saudara. Jadi mending Bapak Gubernur rombak total ketidakberesan ini supaya mutu pendidikan di NTT itu bagus, termasuk infrastrukturnya diperbaiki, perpustakaannya diperbagus ya, mutu guru-gurunya betul-betul disaring ya, yang tidak kompeten out. Nah, ini pasti maju pendidikan di Nusa Tenggara Timur ya. Itu catatan saya yang ketiga ya. Catatan saya yang terakhir mengenai Johannes Calvin ya. Ya, ini orang yang mengirimkan saya video tertarik ingin mendengarkan tanggapan saya.
perihal penyebutan nama Yohanes Calvin, bapak teologi reform atau bapak daripada gereja-gereja reform itu oleh Victor Laiskodat, ya, Gubernur NTT. Saya sih ya setuju ketika Gubernur Victor mengatakan memang untuk memulai sesuatu yang baru, yang bagus itu harus ribut. Saya aminkan itu 1000%. Harus ribut. Dan waktu dia kutip Yohanes Calvin, ribut ya, sampai dikejar-kejar ya. Memang Calvin bukan dikejar-kejar sih ya. Calvin hanya satu kali dikejar, dalam pengertian dikejar benaran ya. Dia dikejar dari Prancis ya, karena dia Calvin ini adalah orang Prancis. Lalu kemudian Calvin larikan diri ke Jenewa dan menetap di Jenewa. Kemudian karena dianggap terlalu keras oleh Dewan Kota di Jenewa, dia pernah dipecat, tapi kemudian dipanggil lagi ke kota Jenewa untuk menata gereja-gereja reformasi dan reformasi secara umum, secara lebih lanjut, karena waktu itu kekuatan Roma Katolik itu bangkit kembali di Jenewa. Maka tidak ada tokoh, pemimpin, pengajar, pendeta yang sekaliber Calvin yang bisa menata kota Jenewa. Maka Dewan Kota kembali memanggil Calvin, dan setelah itu Calvin tinggal di situ seumur hidupnya sampai mati. Mengadakan reformasi dari sana, dan dari sana itu berpengaruh ke seluruh Eropa. Dan memang saya sepakat ada keributan di situ. Ya, maksudnya ribut bukan ribut-ribut berkelahi ya, bukan. Tapi memang ada sesuatu yang merupakan dobrakan ya, yang berbunyi begitu bagi banyak orang. Memang ribut ya, saya aminkan 1000%. Untuk sesuatu yang baru ya, yang berbobot, merubah sesuatu yang lama, yang bobrok, yang tidak beres, menjadi sesuatu yang baru, yang berbobot, perlu ribut. Cuman Pak Gubernur, saran saya kalau Bapak mau ribut, hanya ribut gara-gara masuk jam 5 pagi, bagi saya ributnya itu sebetulnya nggak terlalu penting. Untuk apa ribut yang masuk jam 5 pagi ya? Karena itu sebagaimana saya katakan tadi, saya tidak lihat relevansi logisnya itu meningkatkan mutu dengan masuk sekolah jam 5 pagi. Tapi kalau Bapak Gubernur ribut untuk meningkatkan mutu, guru-guru yang tidak kompeten pecat, ya itu PNS yang bekerja di dinas pendidikan tidak beres, hentikan mereka. Tapi saya tidak tahu ya ini apa namanya, apa istilahnya itu ya, garis otoritasnya ya. Apakah gubernur ini punya otoritas langsung untuk memecat ya? Saya tidak tahu ya saudara ya. Tapi saya bicara masalah ribut. Bapak ribut itu apa namanya, Universitas Nusa Cendana, dosen-dosen tidak kompeten itu outkan dari situ. Ribut untuk gunakan uang tidak dikorup sedikit pun untuk membangun infrastruktur pendidikan. Ribut agar orang-orang tua harus didik anak mereka untuk belajar keras supaya mereka berbobot. Nah, kalau ributnya seperti itu saya sepakat sekali ya. Tapi kalau cuma ribut hanya untuk jam 5 pagi saja, sampai mengatakan pokoknya selama saya gubernur, sekolah jam 5 pagi harus jalan. Saya kok tidak terlalu melihat itu penting sekali untuk diributkan. Saya bicara sampai di sini saudara, Tuhan memberkati kita sekalian.